warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Swati. Saya Elsa Maria. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas kelas bahasa Indonesia yang diempu oleh Ibu Nurhana Widianti, MPJ. Bullying atau dalam bahasa Indonesia berarti penindasan merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang atau kelompok. Tindakan bullying biasanya dilakukan oleh orang yang dinilai lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain. Tindakan bullying bisa terjadi di mana saja, bisa di rumah, tempat kerja, masyarakat, komunitas virtual, hingga lingkungan sekolah. Kasus bullying paling sering terjadi di dunia pendidikan atau lingkungan sekolah. Tindakan bullying di sekolah biasanya berbentuk perilaku agresif dan dilakukan berulang-ulang oleh seseorang atau kelompok siswa yang dinilai kuat atau mempunyai kekuasaan. Adapun korbannya adalah siswa yang lebih lemah dengan tujuan menyakiti orang tersebut. Dilansir dari laman Very Well Mind, berikut adalah beberapa alasan umum mengapa orang melakukan bullying. Yang pertama, memiliki trauma emosional. Kita mungkin sudah tidak asing lagi dengan ungkapan orang yang disakiti akan menyakiti orang lain. Meskipun trauma pribadi tidak memberikan alasan bagi siapapun untuk menyakiti orang lain, terkadang hal itu dapat menjadi alasan mengapa orang melakukan bullying. Yang kedua, merasa insecure. Setiap komunitas dapat memiliki tingkatan status sosial tertentu yang dapat mendorong orang dengan kecenderungan bullying untuk mengejek orang lain demi keuntungan sosial. Mereka akhirnya merasa insecure dan merundung orang lain sebagai cara untuk menyelesaikan diri atau membuat diri mereka merasa lebih unggul. Yang ketiga, pernah menjadi korban bullying. Terkadang, orang melakukan bullying karena mereka sendiri pernah menjadi korban. Di satu sisi, mereka mungkin merasa bullying dapat melindungi mereka dari pengalaman yang sama. Kasus bullying yang belum lama terjadi pada siswa SMP di wilayah Kecamatan Cimangu, Kabupaten Cilacap. Dalam video yang beredar di media sosial, pelaku dan korban terlihat memakai seragam sekolah yang sama. Peristiwa itu diketahui terjadi di SMPN 2 Cimangu. Kepolisian kemudian turun tangan dan mengamankan kedua pelaku yang berinisial WS dan MK. Kini keduanya sudah menjadi tersangka. Motifnya, korban mengaku menjadi anggota kelompok barisan siswa atau BASIS, padahal dia bukan sebagai anggota kelompok ini, menurut Mapolres Cilacap. Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, korban tersebut setelah mengaku bagian dari kelompok BASIS juga sempat menentang kelompok lain yang berada di luar sekolah. Kondisi terkini korban penganiayaan brutal yang dilakukan oleh MK kepada FF membuat korban mengalami cedera yang cukup parah, yakni patah pada tulang rusuk sebelah kiri. Karena itu, korban harus menjalani operasi. Bullying di sekolah merupakan masalah serius yang mempengaruhi banyak siswa. Hal ini dapat menyebabkan dampak yang merusak dan mengganggu proses belajar. Untuk mengatasi bullying, perlu adanya upaya bersama dari seluruh masyarakat sekolah dengan meningkatkan kesadaran, melibatkan siswa, guru, dan orang tua, serta menerapkan kebijakan anti-bullying yang tegas. Dengan menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan mendukung, kita dapat mencegah bullying dan menciptakan lingkungan belajar yang positif bagi semua siswa.